البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Masih di muka surat 18, masih pembicaraan masalah kalam, masalah nahwu. Tayyib, qal aqsamul kalam. Pembagian kalam. Tapi yang diambil hanya perkara-perkara yang memang diperlukan dalam usul fikih. Yang qasimul kalamu bi'tibari imkani wasfihi bisidqi wa adamih. Kalam yaitu ucapan dari sudut pandang bi'tibar, dari sudut pandang mungkinnya dia untuk disifati jujur atau tidak jujur, terbagi menjadi ila qismain, ada dua, khabarin wa insya, yaitu berita atau insya. Insya adalah tuntutan. Tayyib. Sekarang dibagi, sekarang diperinci. Yang pertama fal khabar. Maka khabar itu mayumkinu ayyu sofa bisidqi awil kadhibi lidzatih. Yang namanya khabar, berita, adalah suatu kalam, suatu kalimat yang mungkin untuk disifati jujur atau dusta secara zatnya, secara asalnya. Tayyib. Jadi kita tidak perlu membahas, kalau dalam nahwu kan ada jumlah khobariyah, atau mungkin apa, jumlah apa itu istilahnya mungkin, yaitu ada mubtada, ada khobar. Ini khobar berarti bagian akhir kah? Bukan itu. Semuanya dikatakan apa? Khobar. Jumlah ismiyah, demikian pula jumlah fi'liyah, ini masuk di dalam khobar. Tayyib. Kenapa? Karena intinya adalah pemberitaan. Sama saja pemberitaan itu dimulai dengan isim ataukah dengan fi'il. Yang penting dia pemberitaan. Bagaimana kita tahu suatu kalam itu pemberitaan? Jawabannya adalah kalau dia mungkin disifati dengan apa? Jujur atau dusta. Berita jujur atau berita dusta. Tayyib, fa kharaja bi qaulina ma yumkinu ayyu sofa bisidqi wal kadzib, maka keluar dengan perkataan kita ini, yaitu tidak masuk dalam pembicaraan kita ini. Pembicaraan yang mana tadi? Yaitu kalimat yang mungkin untuk disifati dengan kejujuran dan kedustaan, al insya, yaitu jenis yang kedua, yaitu insya, tuntutan. Li'annahu la yumkinu fihi dzalik, karena tidak mungkin tuntutan itu disifati dengan jujur atau tidak jujur. Baik. Untuk memudahkannya, contohnya apa? Contoh khobar, contoh kalimat yang berupa pemberitaan adalah apa? Muhammad ada di masjid. Nah, ini pemberitaan. Sama saja dia dengan dimulai dengan isim ataukah dimulai dengan fi'il, tidak masalah. Yang penting dia pemberitaan. Mungkin kita katakan itu berita dusta atau itu berita betul. Kalau insya, ini tuntutan. Contohnya adalah ambilkan saya makanan. Nah, ini tuntutan. Nah, tidak mungkin kita katakan ketika ada perintah ambilkan makanan, engkau dusta. Tak sesuai. Ini bukan masalah berita jujur atau tidak jujur. Saya minta agar apa? Makanan diambil. Baik. Maka dari sini kita tahu bahwasanya perintah, demikian pula larangan, demikian pula berbagai jenis tuntutan ini tidak masuk dalam khobar, tapi masuk dalam insya. Tayyib. Kalau khobar macam tadi sekedar apa? Informasi, pemberitahuan. Tayyib. Nah, ini sekedar pemberian contoh sebelum nanti beliau juga mendatangkan contoh agar gambarannya semakin jelas untuk kita. Kemudian beliau mengatakan di sini, fa inna madlulahu laisa mukhbaran an. Insya, yaitu tuntutan, tidak masuk dalam masalah khobar. Kenapa? Karena madlulah, fa inna madlulah, karena penunjukannya itu bukan objek pemberitaan, bukan objek pengabaran. Hatta yumkina an yuqala innahu sidqun au kadzib, sehingga dikatakan sehingga memungkinkan untuk dikatakan ini adalah kalimat yang jujur atau kalimat dusta. Iya, karena tuntutan tidak masuk dalam masalah jujur atau tidak jujur. Tuntutan-tuntutan, perintah ini atau larangan itu.
Tayyib. Wa kharaja biqaulina lidzatih, dan keluar dengan ucapan kita lidzatih secara zatnya, al khabarul ladzi la yahtamilu sidq au la yahtamilul kadzib. Tayyib, keluar dari pembicaraan kita, yaitu tidak masuk dalam pembicaraan lidzatih adalah berita, memang dia berita, tetapi berita tersebut tidak mungkin dikatakan jujur. Atau jenis yang lain, berita yang tidak mungkin dikatakan dusta. Bi'tibaril mukhbari bih, dari sisi objek yang diberitakan. Tayyib, karena ada tipe khobar juga, tetapi tidak mungkin disifati jujur. Dan ada juga objek berita yang tidak mungkin dikatakan apa? Tidak mungkin dikatakan dusta. Nah, ini semua di luar pembicaraan. Yang di dalam pembicaraan kita adalah yang secara zatnya mungkin dikatakan jujur atau mungkin dikatakan dusta. Tayyib. Kata beliau di sini, wadzalika annal khabara min haitsul mukhbaru bih. Yang demikian itu karena yang namanya khabar dari sisi al mukhbaru bih min haitsu. Haitsu di sini dia terputus dari idhofah sehingga dia dhammah, min haitsu. Yang setelahnya ini bukan mudhof ilaih, maka tetap dia adalah apa? Dia adalah marfu, min haitsu al mukhbaru bih. Yang demikian itu karena suatu berita dari sisi objeknya dia terbagi menjadi 3 macam. Al awal, jenis yang pertama, jadi 3 jenis. Jenis yang pertama, ma la yumkinu wasfuhu bil kadzib. Berita yang tidak mungkin disifati dengan kedustaan. Ka khabarillah wa rasulihi tsabiti an. Contohnya adalah berita dari Allah. Tidak mungkin kita mengatakan Allah dusta, naudzubillah. Kalau sampai naudzubillah Rabb kita dusta, siapa lagi yang akan mampu bersikap jujur? Sementara Allah telah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Rabbmu dalam keadaan jujur dan adil. Jadi ini di luar pembicaraan. Karena apa? Tidak mungkin kalamullah itu disifati dengan dusta. Tidak masuk dalam pembicaraan kita dalam usul fikih di sini. Wa rasulih, seperti berita rasulnya as-sabiti'an, yang memang sahih ke beliau, memang sanadnya sahih. Tayyib, maka tidak mungkin disifati dengan dusta. Kalau sampai rasul dusta, maka siapa yang akan jujur di alam semesta ini dari kalangan para makhluk? Tayyib, seperti kata Rasulullah SAW sendiri. Siapa yang akan adil kalau saya sendiri tidak adil? Nah, siapa yang jujur kalau Rasul pun tidak jujur? Karena beliau adalah makhluk yang paling jujur. Tapi tentunya yang dibicarakan adalah dari kalangan mukallafin. Kita nggak bicara malaikat. Malaikat jelas betul-betul apa? Makhluk yang Allah pelihara dari kesalahan. Sementara jenis manusia masih mungkin salah. Cuma Rasul diberi kemaksuman. Kemudian asani, jenis khobar yang kedua, ma la yumkinu wasfuhu bil kadzib. Bisidq. Berita yang tidak mungkin disifati dengan kejujuran. Contohnya apa itu? Berita yang tidak mungkin disifati dengan kejujuran, kal khabari anil mustahili syar'an au aqlan. Seperti pemberitaan tentang perkara yang mustahil secara syariat dan secara akal. Fal awal, yang mustahil secara syariat, contohnya apa? Mudda'i ka khabari mudda'ir risalah ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Seperti berita orang yang menyatakan diri sebagai rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti siapa itu? Musailimah al-Kadzab, atau Mukhtar bin Ubaid as-Saqafi, atau Tulaihah al-Asadi, atau Sajah, ataupun yang lain-lain, nabi-nabi palsu itu. Tayyib, ini mustahil secara syariat. Mengatakan dirinya sebagai rasul ini mustahil. Karena kalau kita mengakui itu berarti kita mendustakan Allah dan Rasulnya yang menyatakan tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasani, yang mustahil secara akal, contohnya apa? Kal khabari an ijtima'in naqidain. Seperti berita tentang bertemunya 2 perkara yang saling bertentangan. Kal harakati wassukun, seperti gerakan dan sikap diam, fi ainin wahidah, dalam satu zat, fi zamanin wahid, dalam satu waktu. Baik. Tidak mungkin kita katakan guli ini bergerak sekaligus kita katakan guli ini diam di satu waktu. Itu tidak mungkin. Kalau dia sedang bergerak berarti dia tidak sedang apa? Diam.
Kalau dia sedang diam, tidak mungkin dia sedang bergerak dalam satu waktu. Baik. Nah, ini contoh. Ada berita yang tidak mungkin dikatakan dia itu jujur. Karena ini mustahil secara syariat atau mustahil secara akal. Baik. Yang berikutnya di masa yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam.